Oke, jadi di sini saya mau sharing bagaimana akhirnya saya bisa pede untuk melakukan public speaking. Nah, jadi dari dulu saya itu adalah orang yang kurang pede ya. Apalagi saya dulu itu tidak suka berbaur dengan orang banyak. Nah, jadi itu sangat susah untuk saya untuk ngomong di depan orang. Nah, tapi sering berjalannya waktu, akhirnya saya bisa ya untuk setidaknya sedikit pede gitu untuk ngomong di depan orang. Itu dari pengalaman saya dan saya mau sharing di sini. Nah, mungkin banyak dari kalian yang sudah lebih jago daripada saya, ya monggo ajari saya gitu. Tapi saya di sini mau sharing betul-betul untuk orang yang mulai dari nol, kita bilangnya. Jangankan ngomong depan publik gitu. Ngomong sama orang aja mungkin dia masih malu. Nah, jadi yang seperti itu. Nah, public speaking ini adalah skill yang sangat penting ya untuk menuju kesuksesan. Jangankan untuk menuju kesuksesan gitu. Ketika kita sudah dewasa ya pasti itu diperlukan juga. Nah, jadi ada baiknya untuk kita ya belajar gitu ya cara public speaking. Meskipun ya sedikit-sedikit gitu. Nah, jadi saya akan mulai di sini dengan kertas ini ya. Di sini udah ada beberapa poin yang saya tulis. Nah, saya mau luruskan dulu ini public speaking yang untuk ketika kita tiba-tiba gitu, persiapannya belum banyak ya. Karena kalau ada persiapan, mungkin untuk lomba atau seperti apa gitu, sudah dikasih tahu jauh-jauh hari, ya itu pasti gampang lah ya kan. Cuma kalau yang tiba-tiba gitu, ya itu pasti harus ada persiapan, ya kan. Nah, bagaimana mempersiapkannya gitu? Nah, jadi apa sih yang saya lakukan gitu pertama ketika ada tiba-tiba seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu ya saya harus tenang dulu gitu. Itu poin yang pertama ya, tenang, ketenangan. Karena ketika waktu itu saya tenang ya, nggak panik gitu. Wah, tiba-tiba disuruh maju, ada ini, ada banyak ini, ada orang-orang penting misalnya gitu kan. Ketika saya tenang, otak saya jalan. Jadi bisa berpikir dengan jernih gitu. Jadi apa poin-poin yang akan saya sampaikan itu bisa muncul di otak. Kalau saya tidak tenang, meskipun mungkin dapat poin-poinnya, tapi tidak cepat gitu. Meskipun cepat, dia nggak natural. Maksudnya nggak terstruktur poin-poin yang akan saya munculkan di otak. Nah, jadi yang pertama itu tenang dulu, santai dulu, pikirkan baik-baik apa yang akan disampaikan. Karena juga kalau kita nggak tenang itu biasanya agak getar. Nah, jadi pertama itu tenang dulu. Tenang dulu, santai aja. Maksudnya santai aja gitu. Oke, disuruh. Oke, saya siap, saya akan maju. Seperti itu aja. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah memakai struktur, masalah, solusi, dan contoh. Karena ini kan tiba-tiba kan, jadi kita harus cepat carinya dong. Nah, simpelnya adalah kalian cari masalah. Jadi ini yang pembahasannya ya, yang akan kalian bahas. Masalah, solusi, kemudian contoh. Mungkin dari contoh pengalaman kalian, atau mungkin contohnya itu dari orang-orang yang sudah sukses juga, orang-orang yang sudah berhasil, ambil contoh dari mereka. Kemudian, nah apa solusinya? Kalian bisa mulai dari seperti itu kata-katanya. Apa solusinya? Nah, solusinya adalah ini, dan ini. Yang sudah kalian pikirkan gitu ya, sebelum maju. Nah, contohnya, kita bisa lihat dari orang ini, kita bisa lihat dari sini, kita bisa lihat dari referensi ini. Bagaimana akhirnya dia bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi ada baiknya dari kita itu untuk sering membaca buku ya. Kalau memang nggak membaca buku, setidaknya ada pengetahuan lah gitu. Kalau saya kan sudah lumayan banyak bikin konten kan. Jadi kan itu ada pengetahuan yang saya tahu. Jadi itu aja yang saya ulang, yang saya sampaikan ulang gitu ketika maju ke depan. Nah, saya juga baca beberapa buku gitu. Ya, kadang juga saya ngobrol sama orang gitu kan. Saya tanya-nanya gitu sama orang yang lebih jago. Jadi lumayan ada beberapa insight yang saya dapat dan itu bisa saya sampaikan. Kalau kalian sama sekali tidak tahu apa-apa, di otak kalian kosong gitu ya. Yang kalian tahu mungkin cuma ngobrol tentang cewek gitu kan. Yang kalian tahu cuma main game, yang kalian tahu cuma nongkrong-nongkrong. Ya hal-hal nggak berguna lah gitu. Ya pasti susah untuk kalian itu maju ke depan supaya pede. Jadi setidaknya waktu kalian yang nggak berguna ini diganti lah gitu ya untuk diisi otaknya. Saya pun begitu gitu. Jadinya lu bisa menyampaikan. Karena sebenarnya kuncinya dari ketenangan itu ya kalian banyak pengetahuan. Saya bukan bilang saya banyak pengetahuan ya, maksudnya ada gitu. Kalau kalian kosong banget, ya pasti susah lah kita untuk tenang gitu kan. Pasti panikan, disuruh gini-gini yang nggak tahu. Karena ya nggak ada yang mau disampaikan, nggak tahu apa yang mau disampaikan gitu. Nah, jadi ada baiknya keseharian kita itu diisi dengan habit-habit yang baik. Jadi ketika disuruh maju seperti itu ya akan pede sendiri gitu. Jadi public speaking itu sesimpel itu ya. Nggak perlu banyak pikiran, nggak perlu terlihat perfect atau gimana, biasa aja. Yang perlu kalian sampaikan itu ya apa yang kalian tahu aja gitu. Saya pun seperti itu, apa yang saya tahu aja saya sampaikan. Nah, bagaimana cara supaya pede menyampaikannya gitu kan? Nah, ini masuk ke poin yang ketiga. Jangan kalian pikirkan diri kalian ya, tapi kalian pikirkan audiensnya. Saya waktu itu memikirkan, kenapa waktu itu dulu saya takut ya kan, saya nggak pede. Dulu waktu itu saya itu memikirkan saya. Bagaimana pandangan orang, bagaimana pandangan audiens kepada saya. Bagaimana yang dipikirkan orang kepada saya. Apakah yang akan saya sampaikan ini bagus, apakah yang akan saya sampaikan ini jelek gitu.
Gini, public speaking itu nggak ada yang bagus atau jelek. Adanya itu menarik atau nggak menarik. Cuman jangan pikirkan itu dulu. Kalian yang penting pede dulu. Gitu. Kalian kalau pede dan kalian sampaikan dengan poin yang bagus, itu akan menarik dengan sendirinya. Kalian jangan terlalu pikirkan diri kalian gitu loh, apa pandangan mereka terhadap kalian. Jadi kan pikirkan audiensnya, apa yang akan saya sampaikan ke mereka. Apa masalah yang bisa saya selesaikan ke mereka. Kalian nggak perlu mikirin banyak, biasa aja gitu. Kalian ngomong di depan, tapi harus dengan suara yang besar ya. Ini mungkin sedikit tips juga, karena banyak orang itu nggak jelas gitu, nggak tegas. Kalian harus sampaikan dengan tegas, berani ya. Ngomong, pakai gestur, jadi kelihatan lebih tegas, kelihatan lebih terpercaya gitu. Audiens itu percaya sama saya, mereka itu nggak terlalu memikirkan diri kalian. Maksudnya mereka itu nggak terlalu melihat performa kalian gitu loh. Mereka itu juga ketika mereka duduk, ya kalian pasti rasakan juga kan. Kalian kan ada dunianya masing-masing kan. Kalian antara mikirin apa. Jadi mereka itu nggak terlalu yang melihat kalian itu bagus atau jelek, kemudian menilai kalian, enggak. Biasa aja sebenarnya. Mereka itu biasa aja. Karena mereka juga tahu kalau mereka maju, mereka akan takut pasti. Mereka juga nggak pede. Jadi ketika melihat kalian, bahkan mungkin kalian dilihat, wih, keren nih, bisa maju nih, bisa pede nih. Meskipun nggak terlalu bagus atau gimana yang mereka nilai, cuma dia udah pede. Bisa jadi seperti itu apa yang ada di pikiran orang. Jadi santai aja. Saya juga seperti itu. Maju, oke, mereka mungkin mau saya sampaikan seperti ini. Dan semoga mereka bisa suka gitu. Dan semoga ini menarik dan membantu mereka. Karena kan kalau kalian maju itu kan kalian memberikan sesuatu kepada orang. Ya masa kalian memberikan sesuatu kalian malu gitu kan? Itu kan nggak masuk. Nggak masuk gitu, nggak match. Jadi sebenarnya public speaking itu cuma tentang mindsetnya kita aja gitu yang diperbaiki. Ya sedikit mindset, ya kan? Mindsetnya bagaimana terhadap orang, kita memandang public speaking seperti apa. Kalau kalian itu menganggapnya sebagai hal yang menakutkan, kalian memikirkan orang akan menilai, ya kalian nggak akan bisa-bisa juga nantinya. Kalau mindsetnya kalian itu benar, ini adalah untuk kesuksesan, ini adalah hal yang penting gitu kan. Ternyata orang itu kagum ketika kita bisa maju, ya. Jadi mereka itu nggak terlalu menilai. Kemudian yang kalian pikirkan adalah untuk masa depan kalian, yaitu akan hilang semua. Nah, saya ada sedikit tips ya. Jangan lupa kalian sapa penontonnya. Ya, ini penting juga supaya kalian itu membangun koneksi. Karena kalau kalian aja yang ngomong, rasanya kayak kita nggak terlalu ada koneksinya. Tapi ketika kalian nanya sesuatu, itu mereka ada jawaban, dan itu akan merasa terkoneksi. Dan kalian akan lebih lancar lagi ngomongnya. Maksudnya merasa, oh ini kayak nongkrong. Nggak perlu terlalu banyak. Mungkin di awal-awal aja ketika kalian misalnya setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Nah, mungkin bisa seperti itu. Bagaimana kabar kalian? Sehat nggak nih? Oke, kemudian mulai. Ketika mereka sudah jawab, mulai. Nah, jadi saya di sini akan menyampaikan apa yang ada di pikiran saya. Masalah yang selama ini saya lihat sangat fatal. Nah, mungkin kalian bisa sampaikan seperti itu. Mungkin nanti di tengah-tengah gitu, ketika ada hal-hal yang gimana, kalian bisa tanya, coba angkat tangan. Yang tahu ini angkat tangan, mungkin bisa seperti itu. Jadi ada interaksi ya antara kita dan penonton. Itu juga mungkin kedengarannya sepele, tapi kalau kalian lakuin ada perubahan yang akan kalian rasakan ketika kalian maju. Antara kalian nggak sapa sama nyapa, ada perubahannya. Maksudnya PD-nya itu jadi ada nambah sedikit ketika kalian menyapa mereka dan mereka jawab. Nah, jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.